pada malam yang berbahagianya hanya telah dapat hadir di Masjid Mirip. Kalego lah, kapuk go lah lego. Di mana menurut keterangan Pak Ilyas yang penuh semangat yang menerima tasawuf pada akhirnya di kampung Mirip. Berarti Mirip telah mendapat nomor setia kepada tarekat tasawuf. Nomor 2 baru pango, baru apa? Jadi yang menurut keterangan Pak Ilyas, berarti Mirip nomor 1. Jadi oleh karenanya makanya sangat berbahagialah saya sebagai guru Mirip. Para hadirin hadirat hadir bersama Tanyo yaitu gure-gure, abu-abu dan juga tokoh-tokoh pemimpin Tanyo, wali-wali Nagro dan juga dari pejuang-pejuang tasawuf dan juga hadir Pak Doktor dan lain-lain, Bapak dan Ibu istimewa Pak Kecik Pak Kecik Mirip dan juga yang teristimewa Tengku Pak Idan yang telah berusaha payah dengan kawan-kawan untuk mengadakan acara yang begitu meriah pada malam yang berbahagia. Pada ibu-ibu ya, bahwa belum telah 20 tahun lebih sejak untuk memperkenalkan tahu supaya untuk tahu di hadap kau di hadap gam macam sejak kebenarannya kadang-kadang di dalam dia kena kelenor tu budi tapi dia tidak nah di dalam kamu diwo dengan kamu tapi kamu dia jadi ini begitu sudah lama. Lalu juga tsunami cuma lebih piu ada bisa ada salah ada gempa waktu sebenarnya tapi belum keseluruhan baru sepertiga dapat menerima itu di mana aja sepertiga pun belum mungkin seperlima tapi 2 gol yang Malaysia bahwa umumnya menerima cuma 2 gol ya cuma Aceh 2 putus Badung golnya untuk goli tapi belum seperlima dapat menerima 2 gol yang jauh Sulawesi Gorontalo sehingga Bupati Cekang Tujak Teluk Gorontalo Profesor Dr. Nelson datang ke istri pada punya rektor sampai Bupati istri yang doktor sih Jak Teluk itu di Gorontalo di Gorontalo tapi menyumpamanya wajahnya anado kadang-kadang nasib wali kota abu tapi abu nasib bupati digolong pamannya je bupati abu untung ku Irwandi ya abu maka dapatlah usahakan untuk mengadakan seminar tarekat tasawuf internasional walaupun dengan terus naik berarti Irwandi ayo tidak saja ibadah tasawuf dapat mengizinkan untuk diadakan yaitu Zakarah Internasional di Aceh. Jadi di Cinang ke
bawacanya batat. Apa? Batat. Menyatakan batat kan dia kan? Batat tu mana batat? Lagi boh mencang batat. Boh mencang tu mencang batat. Batatnya tak pajuk biasa kita. Tatiak kita yang terpajang dari kita tatiak. Jadi sungguh pun laginya sebenarnya ulun mengenai dengan kesehatan terakhirnya ulun sihat anak lejak mana sih. Kalau udah buat tunggu usaha ayah baik lejak aja istirahat tentang karena cukup telah banyak berbuat jalan-jalan dan membuat cabang-cabang dari Saunyo sampai ke Malaysia. Para hadirin hadirat sekalian, bahwa ada yang mendakwakan bahwa ajaran Saunyo tidak ada diajarkan atau belum sempat diajarkan atau belum boleh diajarkan. Itu ilmu hakikat. Ya, pendapat daripada ulama-ulama kebanyakan. Padahal di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menunjuki kepada ilmu hakikat, ilmu tasawuf dan kesufian. Contoh, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tabattal ilaihi tabtila. Tabattal itu maknanya putuskan olehmu kepada Allah akan sekaliannya. Wa tabattal ilaihi tabtila. Putuskan olehmu kepada Allah akan sebagai putus. Maknanya Allah melarang kita untuk berpegang kepada lain Allah. Maknanya Allah merintah kita untuk tajrid, untuk putus dengan sekalian selain Allah. Hanya berpegang, hanya yang hanya putus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya harus ingat kepada Allah, udur hati kepada Allah, dan juga tanya memandang wujud Allah untuk bermakrifat kepada Allah. Dan juga ayat-ayat yang lain umpama fafiru ilallah fa inni minhu nadhirun mubin. Larilah kamu kepada Allah. Sesungguhnya aku daripadanya lari tukang memberi peringatkan saja. Jadi tanya diperintahkan oleh Allah lari kepada pakai lari tak perlu mendaki ba Allah. Pakai lari. Ate tanya bu lari. Tak perlu ate pada Allah. Munyo tanya tak perlu ate tanya kepada lain Allah. Kepada inong, kepada peng, kepada pangkat. Tanya berpisah dengan Allah. Tanya hanya perlu ate tanya kepada lain Allah. Termasuk diri tanya. Dengan makna tanya hanya teringat diri tanya. Diri tanya hanya teringat selain diri hanya teringat Allah. Kerana diri tanya selain diri tanya dekat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana punya laisa laka fil amri syai'. Tidak bagimu pada urusan itu sesuatu. Innal amra kullahu lillah. Sesungguhnya urusan innal amra kullahu sekaliannya itu adalah milik Allah, urusan Allah. Urusanmu ya Muhammad, urusan saya. Tidak ada bagimu urusan. Urusanmu, urusan saya. Jadi, kamu kembali saja kepada saya. Baik sangka pada saya. Akui saja bahwa saya ini adalah orang yang memeliharamu, orang yang menciptakanmu, orang yang memberi rezeki, orang yang memperhatimu. Itu semuanya adalah ajaran-ajaran hakikat, ajaran-ajaran
dekat. Jangan terlihat lainnya. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran. Wa basyiril mukhbitin. Kabarkan, sukakan olehmu, hai Muhammad, si mukhbitin. Mukhbitin ini orang yang diam serta orang yang dicintainya. Dia bersama dengan orang yang dicintainya, yaitu Allah. Orang yang bersama Allah, kabar gembirakan olehmu, hai Muhammad. Kalau kita bersama Allah, kita aman. Kalau kita bersama diri kita, kita kacau. Jadi oleh karena itu, kabar sukakan olehmu kepada mukhbitin, yaitu kepada orang yang kamu tarik kepadanya karena rindu, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berkemauan kepada Allah. Tidak ada yang penghalang, tidak ada yang menghambat, tidak ada hijab yang membatasi untuk kita senantiasa ingat kepada Allah, untuk kita ingin bersama Allah. Baik dicela, dipuji, sama pada kita. Batu dan emas sama. Jadi ini ajaran-ajaran tasawuf, ajaran-ajaran kesufian. Dengan makna kita tidak boleh berpisah-pisah dengan Allah. Maka disitulah datang petunjuk Allah, datang taufik Allah, datang bantuan Allah. Mengapa Aceh kacau? Karena dia bersama dengan dirinya. Mengapa kita umpamanya bisa panik? Karena bersama dengan diri kita, tidak bersama Allah. Jadi untuk jalan kita bersama Allah, hanya pakat temung tarikat, pakat temung tarikat. Maknanya supaya berjalan hati kita kepada Allah. Jadi kita tidak hanya cukup dengan syariat. Syariat ini beramal anggota kita untuk patuh, mematuhi Allah, menjauhi larangan Allah. Itu syariat. Tapi kalau tarikat, berjalan hati kita. Jadi pekerjaan hati. Kalau pekerjaan lahir, anggota ini, itu syariat. Pekerjaan hati itu tarikat. Jadi kita harus ada keseimbangan zahir dan batin kita. Jadi pekerjaan hati, yaitu kita berkemauan untuk dekat, tawajuh, berjalan, berkasat kepada Allah. Jadi kalau itu sufi, bukan hanya pekerjaan hati lagi, pekerjaan roh. Pekerjaan apa? Pekerjaan roh. Supaya kita memandang kepada keberadaan Allah, memandang kepada perbuatannya, sifatnya, dan wujudnya. Jadi amal syariat, ahwal tarikat, ahwal syuhud pada diri kita untuk bermakrifat. Jadi ketiganya ini dengan istilah lain amal abidin, ahwal salikin, syuhud arifin. Ini yang diajarkan di dalam Thariq Tasawuf Sufi. Amal abidin syariat, ahwal salikin itu tarikat, supaya kita berjalan hati. Syuhud arifin, memandang keberadaan Allah sehingga hilang kita, maka kita menjadi arif. Jadi kita dengan agama ini lahir batin, anggota kita dengan syariat, anggota zahir, batin kita dengan tarikat, batin kita katakan dengan hakikat untuk bermakrifat. Jadi nyokoh yang diajarkan.
Jadi ni tungku-tungkunya mak etalah nyo lentanyang bak do nyo laganya etalah apa betul ya. Pakai betul ya kan bukan. Pakai betul ya. Tanya umpama je Mekah, tanya umpama mo jado kaki harus kerja. Hati harus mengingat. Ya kan? Roh tanya berarti harus hakul yakinnya tetap barangnya terwujud. Jadi mungkin tanya tak pakai sihnya syariat melakukan angkat barang kemudian duduk atau yang syariat lagi artinya berjalan dengan maknanya ada duduknya mengerti kalau lego mengat mudah go untuk artinya barangnya pun dilakukan untuk diblok kemudian itu dikatakan tarikat. Kemudian katanya, harus lagi menyokong lagi najib kubur. Nyantau ke nak roh nanya. Menyokong lagi najib kubur. Yang lain beli. Nah, ingat tandanya hanya nyan mentau. Jadi mungkin dia tanya ada syariat, ada tarikat, ada hakikat. Ya bukan. Ya kan? Mana betul bang? Nabi kita berkembang. Jadi untuk berkembang bagus itu harus istiqamah. Tetap. Jadi amal itu bisa istiqamah, bisa berkembang, bisa dia berkembang tetap. Maka istiqamah itu roh pada amal dan roh pada ahwal dan juga roh pada syuhud untuk mendapatkan makrifat. Belumnya babu akibat lo ingat Allah. Anak ingat, lo ingat anak ingat. Balo ingat tiat, lo yang kagak ada ni kena anak istiqamah. Anak istiqamah harus tetap. Artinya yang lain mengingat. Harus tabatul. Putuskan lainnya. Jadi di dalam tasawuf setelah kita melatih akhlak kita ini sesuai dengan ilmu hukum syara, kita melatih amal kita ikhlas. Kemudian kita melatih bagaimana kita untuk melunasi hak-hak. Ada yang melunasi hak Allah, supaya kita cinta kepada Allah, hak hamba Allah, supaya kita peduli sebagian harta kita, tenaga kita berikan kepada hamba-hamba Allah. Ilmu kita sebagian berikan kepada hamba Allah yang memerlukan, dan hak diri kita, supaya kita menjaga sifat nafsu yang baik dalam diri kita yang dilatih. Kemudian baru kita melatih tidak boleh berpisah-pisah dengan Allah, dengan makna memutuskan keringan hati kepada lain Allah dan kepada diri kita. Memutuskan keringan hati kepada lain Allah yang latih. Bagaimana memutuskan kelingan hati leonyo kepada inau, kepada ni. Tapi kena dengar bodoh tanya. Mapuci dengar tiga go untuk. Ku inau tiaat untuk. Ku anak melanci. Tak putuskan sangkutan hati kepada lain Allah dan kepada diri kita. Dengan makna kita tak boleh mengingat ilmu kita. Tidak boleh mengingat amal kita. Tidak boleh mengingat hal kita dan makam kita. Dan tidak boleh kita mengingat pekerjaan kita. Kalau kita mengingat selain Allah dan diri kita, kita berpisah dengan Allah.
berpisah dengan Allah. Harus kita dapat menghadapkan keseluruhan zahir batin kita kepada Allah, tidak kepada lainnya, tidak kepada rasa diri kita, kepada hal dan makam. Tidak terhijab Allah itu oleh ananiyah, sifat diri dan kamalah diri. Baru kita hudur hati itu yang paling bagus kepada Allah. Kalau kita umpama teringat yang demikian, rusak adab hudur, berarti berpisah dengan Allah. Kalau kita dapat mengingat seperti itu, kita naik makam. Makna naik makam tidak teringat lagi diri kita, putus sangkutan kita dengan diri kita, sehingga yang ada hanya Allah. Makanya di dalam tasawuf, orang yang menyaksikan dan orang yang disaksikan satu, tidak ada dua. Karena orang yang menyaksikan itu telah hilang kepada orang yang disaksikan. Maka naiklah asma mutakabilat kepada hadijah. Itu kita panah, itu istirahat. Itu istirahat. Itu di situ makrifat. Jadi memang ajaran tasawuf sufinya, kalau dikatakan pendek dia. Kalau diperpanjang, panjang sekali. Tidak habis-habis. Makanya artinya kita ilmu itu, amal itu kita latih, kita biasakan, kita perbagus dengan jalan istiqamah tetap. Kemudian setelah ilmu amal kita latih hati, sangkutan hati kepada Allah kita latih, supaya jangan ada kelingan hati kepada Allah, agar supaya kita dapat berjinak-jinak dengan Allah dan mencintai Allah. Itu juga kita latih. Bagaimana supaya tajali sifat kebagusan, kebaikan Allah dalam hati kita, supaya itu lama bersemi dalam batin kita. Kita latih supaya kita dapat menyaksikan sifat-sifat kebagusan, kebaikan Allah itu di dalam batin kita dengan jalan syuhud, istilahnya, untuk zahir makrifat, sehingga tidak teringat sifat-sifat lainnya dan sifat diri kita dan diri kita. Maka terjadilah tauhid hakiki. Jadi kepada anggota-anggota majlis tauhid tasawuf, dia harus sadar, harus tahu makrifat itu setelah hakikat. Setelah hakikat baru ada makrifat. Amal itu setelah ada ilmu. Kalau ilmu belum ada, maka amal itu tidak ada. Karena mengapa? Karena ilmu itu adalah imam daripada amal. Jadi kita harus juga melatih ilmu. Kita ambil ilmu di mana? Kepada orang yang benar-benar mempunyai ilmu. Supaya kita dapat sanad yang sahih dan juga dapat nakal yang sahih. Kita yakin ilmu itu kita diterima oleh Allah amal kita. Jadi jangan kita mengambil ilmu kepada benar-benar orang yang belum ilmunya belum mantap. Kita mengambil ilmu kepada orang yang ilmunya dia mantap, ilmu syariatnya mantap, ilmu hakikat. Hakikatnya ilmu. Jadi kita latih ilmu dan kita latih pula amal. Setelah itu baru kita latih hati. Supaya tajali, baru kita latih syuhud. Berarti syuhud itu bukan kita yang menyaksikan Allah, itu Allah yang menyaksikan dirinya dengan dirinya. Setelah tajali keberadaan Allah dalam hati kita. Jadi ma'rifat itu setelah berhakikat. Beramal itu setelah ada ilmu. Jadi ilmu amal. Jadi hakikat itu diperdapat dengan tajalli. Tajalli artinya terlihat keberadaannya, hilang lainnya. Itu dikatakan tajalli. Itu juga dikatakan hakikat. Baru Anda dapat bermakrifat. Artinya baru Anda dapat
Allah yang menyaksikan dirinya dengan dirinya itu makrifat. Para hadirin hadirat sekalian, marilah Anda membenarkan saja ilmu ini, Anda sudah jadi wali. Sudah jadi, kalau Anda dapat paham mengamalkan, Anda sudah menjadi wali besar. Kalau Anda dapat menyampaikan dengan benar, Anda sama seperti bintang. Kemana-mana bercahaya, kemana-mana bercahaya. Jadi yakinlah bahwa tasawuf ini ilmu hak, ilmu para wali-wali Allah, para orang sufi. Mudah-mudahan kita dapat saya keberkahan dari para wali-wali Allah, ahli sufi yang demikian. Demikian sajalah, wallahu a'lam bishawab.